BSI itu sudah setara dari sisi simpanannya, ya, bagi hasilnya, imbal hasilnya, bagi hasil, kemudian dari sisi margin untuk pembiayaan maupun dari sisi layanan e-bankingnya. Ya, itu sudah bisa dianggap setara. Tapi kan baru BSI ya. BSI mungkin nanti lagi BSN yang punya aset 70 triliun ya. PMI agak ketinggalan dan yang lain juga ketinggalan. Jadi memang pasarnya itu sangat dominasi oleh BSI dan kemudian nanti BSN ya. Udah kompetitif tadi ya kalau kita bicara. Saya lihat kalau peer to peer ya, satu lawan satu ya. Apa tadi, NIM? Margin ya, atau bunga kredit lah, suku bunga kredit. Kalau di syariah margin, kemudian suku bunga simpanan kalau di syariah itu imbal hasil, dan kemudian e-bankingnya. Ya, e-bankingnya itu kan dilihat berapa sebetulnya fee base-nya ya, yang dihasilkan oleh masing-masing bank itu. Tiga itu sudah minimal hampir setara. Khusus untuk BSI dengan bank yang setara dengan BSI. Kalau dibandingkan dengan Himbara lainnya, sekarang kan udah jadi Himbara itu. Ya. Dia Himbara sekarang. Ya, makanya dia sudah di posisi nomor 6 ya sekarang ya. Mungkin kalau dengan aset sekitar 450 T, itu kan sudah cukup besar ya, sizable, dan dia menguasai market syariah itu mungkin lebih dari 50% ya. 1-2 minggu lalu ya, podcast juga dengan Pak Dirut BSI gitu. Ada keinginan juga untuk menaikkan jadi KBMI 4 gitu. Ya. Jadi kalau dengan itu mungkin akan lebih cepat lagi ya Mas. Ya, memang pada akhirnya bank itu capital intensif ya, harus nambah modal untuk ekspansi nambah modal gitu ya. Jadi saya kira dengan sekarang BSI dalam kepemilikannya atau PSP-nya oleh Danantara ya, itu lebih memungkinkan. Jadi minimal dia fokus sekarang. Dulu kan pemiliknya ada 3 ya, jadi seringkali sulit memadukan antara visi dari PSP dari 3 bank itu. Sekarang dia Danantara, jadi harapan saya dia bisa memposisikan ini sebagai leading di dalam bank syariah di Indonesia maupun di global ya. Kalau kita bicara persentase kan baru tadi 9%. 9% kan? Ya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia masih ketinggalan jauh gitu. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan bersama ini, Pak? Gitu. Tadi saya sudah sampaikan, memang kalau demand sudah bagus ya, girohnya udah tinggi, gairah udah tinggi, tapi supply-nya kan sangat sedikit ya. Jadi mesti nambah supply. Nah, nambah supply itu pengalaman kita 10 tahun, 20 tahun ini, pemerintah led gitu ya, pemerintah yang memimpin gitu. Bagaimanapun juga merger BSI itu kan oleh pemerintah ya sebagai pemilik dari Bank Himbara. Dan Anda tahu ya, dari merger gabungan 3 bank itu yang asalnya cuma sekitar 100 triliun dalam 5 tahun sudah jadi 450 triliun ya. Jadi kayak rumus matematiknya itu nggak jalan gitu ya. Ya 50 tambah 50 tambah 25 ya gitu ya. Ada cuma 100, ternyata jadi 450. Gitu, dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi memang non-linear gitu. Ya. Nah, itu BSN juga demikian kan, merger antara UUS BTN ya dengan UUS Victoria kan. Digabung mestinya bisa lari cepat, apalagi mereka punya bisnis yang sangat syariah compliance ya, yaitu perumahan KPR gitu. Nah, ini jadi kalau mau kayaknya pemerintah mesti cawe-cawe nih, turun tangan nih, gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bank Muamalah juga direvitalisasi kembali, kemudian mungkin PPD syariah, UUS PPD syariah, itu bisa dilakukan konsolidasi. Kalau dulu kan tidak mungkin sepertinya gitu ya. Itu kalau dikonsolidasi bisa asetnya bisa lebih dari 100 triliun gitu. Kemudian PPRS milik Pemda, itu kan juga ada banyak itu, ya, bisa dikonsolidasikan gitu. Nah, jadi memang harus ada konsolidasi yang dipimpin oleh pemerintah. Kalau bisa dimulai dari yang milik PSP-nya pemerintah dulu deh, tanda petik ya, bisa pusat maupun bisa Pemda. Kalau pusat kan sekarang udah relatif kan tinggal ada BSI sama BSN kan? Ya. Kalau dihitung BMI kan miliknya BPKH. BPKH kan itu ya government at large ya, pemerintah dalam arti yang luas ya. Gitu kan. Jadi itu bisa juga kalau pemerintah ikut turun tangan ya untuk membesarkan.
baik itu kan kalau pemerintah membesarkan kan juga regulasinya bisa dilakukan relaksasi dan insentif yang cukup kuat ya supaya dia bisa tumbuh cepat. Tadi kan kalau kita bicara di bank itu kan ada yang UUS, ya, ada yang BUS. Sebenarnya yang paling ideal seperti apa yang bisa lari kenceng gitu? Kalau dulu 2000 saya punya penelitian ya dengan menggunakan data sebelum 2023 ke belakang. Itu UUS lebih efisien daripada BUS. UUS malah lebih efisien ya? Tapi waktu itu belum ada PSI ya, belum ada PSI. Jadi saya membandingkan dengan BUS yang ada gitu. Ya karena kalau UUS itu kan dimiliki oleh bank konven ya, teknologinya maju, SDM-nya juga ada, kantornya nggak perlu terpisah kan gitu ya, ya kan? Iya. Ya toh, teknologinya jelas, teknologinya, SDM-nya, dan kemudian physical asetnya gitu, kan bisa join, marketing bisa join, ya toh, pelayanan bisa join, sehingga praktis biaya operasional lebih murah gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan demikian dengan BUS pada waktu itu ya sebelum PSI itu mereka lebih efisien dari sisi pricing-nya, dari sisi services-nya lebih bagus lah gitu. Tapi sekarang dengan ada PSI sudah berubah, petanya sudah berubah. Peta sudah berubah ya. Sudah berubah. Dulu keliru dong ya kalau yang ngotot spin off untuk kembangkan syariah ya. Spin off tentu dengan maksud apa dulu ya? Kalau spin off seperti bank-bank bank syariah di bawah BUMN kan spin off juga itu. Tapi kan spin off dia gabung lalu merger gitu ya. Seperti juga UUS PTN itu kan juga spin off lalu gabung dengan Map Victoria dan berdiri sendiri gitu. Nah, kalau konsep seperti itu oke. Tapi kalau spin off bank-bank yang kecil gitu, ya, bank kecil dia jadi nggak punya kekuatan kan, nggak punya resources, dia nggak bisa pakai IT-nya, dia harus bikin core system sendiri, dia SDM-nya harus ngerekrut lagi gitu kan, kantornya mungkin juga harus tempat lain gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau dari sisi spin off yang kuat gitu ya, digabung sama kuat bagus gitu. Sebenarnya kalau kita bicara potensi market ya, tentu mayoritas Indonesia Muslim itu. Seharusnya, seidealnya berapa ya market share perbankan syariah gitu? Kalau dilihat di Arab Saudi aja nggak terlalu besar sih ya. Arab Saudi itu ada BUK juga, ada bank umum konvensional, ada UUS, ada bank syariah. Itu kurang lebih 20-30%. 30% lah. 30% itu bisa kompetitif, dia bisa bersaing dari sisi pricing-nya, apakah itu simpanan ya bagi hasil imbal hasilnya ataupun marginnya dari sisi pembiayaan. 30% ya. Sebenarnya kan belakangan ini ya seiring harga emas melonjak itu persepsi tentang bank syariah sebetulnya kan harusnya naik ya. Naik ya. Ya, cuman bank syariah ini masalahnya kan di pembiayaannya ya. Kalau di fundingnya mungkin banyak yang fanatik ya. Fanatik yang dia karena kepatuhan, dia nggak mau riba, gitu menyimpannya di bank syariah. Cuman problemnya di pembiayaannya ini, struktur pembiayaannya itu sangat rigid ya dan karena ya itu tadi harus ada syaratnya seperti underlying asetnya harus ada gitu ya. Itu kan banyak yang akhirnya beralih ke murabahah aja, yang jual beli aja, yang mudah gitu. Padahal kan konsep syariah itu kan investasi sebetulnya. Tapi kalau investasi itu tidak ada unsur horor, nggak ada unsur maisir gitu ya. Kemudian dia harus ada underlying asetnya kan, itu tantangan ya. Makanya ya paling mudah ya murabah aja, jual beli gitu. Beli barang ini, beli laptop, ini kan jelas barangnya udah ada gitu. Jadi beli mobil gitu. Jadi lebih ke sana sekarang itu karena itu yang paling syariah compliance ya.